Di sisi ketika problemnya dunia datang, yaitu COVID, Bang. COVID, ya. Di situlah saya Semua berpengaruh. betul sekali, dan semua di situ memulai berpikir kritis, dan salah satu saya sebagai pelakunya yang berpikir kritis untuk memulai usaha. Pemikiran pada saat COVID itu ya. Ya, bangun Bagaimana? usaha langsung. Nah, dibangun usaha itu, Bang, yang pertama saya bikin itu adalah saya bikin les privat, membangun karakter, Bang. Membangun karakter saya, personal branding saya, Siap. bahwasanya saya ini wah bagus nih, saya bisa mengajari anak, membuat karakter pendidikan anak dan lain-lain, dan Bang. Oke. Karena jatuhnya guru itu kan adalah dia nggak bisa ketemu langsung sama muridnya. Tagline saya, sukses bersama, bersama bisa sukses. Kembali lagi di Borneo hari ini podcast. Ya, terima kasih. Sudah sekian lama ini kita baru bisa podcast kembali. Bicara tentang digital marketing atau solusi inilah, solusi untuk UMKM ya, mengenai apalagi sekarang kan eranya sudah era digital. Nah, ini pas banget nih untuk hari ini Borneo hari ini podcast, kita ada narasumber yang setiap hari selalu spesial buat kita semua, buat Borneo Besti. Ini ada Mas Hafiz ya, bicara nanti tentang solusi digital ya, Mas ya, Yes. di Balikpapan ini. Dan saya kebetulan banyak aktif di pendampingan Ya. koperasi dan UMKM, dan Mm-mm. memang di sana masalahnya hampir sama semua ya. Ya, Yang benar pertama sekali. dari segi permodalan, terus promosi, Ya, terus bagaimana mereka buat laporan, terus manajemennya. manajemennya. Yes. Nanti akhirnya kemana nih? Oh, mungkin ada solusi nih. Ya. Mungkin ada aplikasi yang membantu mereka Betul. dengan biaya yang murah atau dengan Paket penawaran. penawaran. Betul. Kita bisa mainnya paket dengan beberapa UKM Ya. atau bagaimana, itu kan bisa nanti dipromosikan di Betul. podcast kita hari ini yang Siap kebetulan banget. juga Mas Hafiz ini juga aktivis. Ya, betul Aktivis sekali. di FKP. Apa itu FKP, Mas? Forum Kewirausahaan Pemuda. Forum Kewirausahaan Pemuda. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut di situ, Ya. di season ini. Ya, siap. Ya, baik. Terima kasih banyak, Mas. Selamat datang, Mas Hafiz, di Ya. podcast kita hari ini. Ya. Boleh nih cerita ya. Ini pemuda Balikpapan nih, Borneo Besti. Pemuda Balikpapan yang baru saya undang. Ya. Biasanya kan saya undang nih mama, karena the power of mama itu luar biasa sekali gitu ya. Apalagi mereka usaha yang Ya, habis ya. betul, Bang. Dan nah itulah kenapa saya mengundang Anda di sini itu adalah Wah. harus memberikan solusi. Saya nggak mau nih saya Yes. keluar dari sini ya, Mas Menal ya. Harus ada solusi buat mereka. Siap. Harus ada solusi buat mereka, karena saya bukan sok gini ya, Ya. saya seorang pendamping atau Betul. aktivis atau volunteer, enggak. Ya. Saya memang biar mereka juga melek teknologi. Betul sekali. Begitu. Baik, dengan Mas Hafiz, boleh Ya. perkenalkan diri, dulunya bagaimana, sebelum usaha ini bagaimana ya? Silakan, Oke. Mas Hafiz. Baik, terima kasih Bang Mufti atas kesempatannya. Saya sangat apresiasi banget ya sudah diundang di sini, dan luar biasa. Ini perdana podcast Balikpapan yang menarik sekali untuk kita dengarkan ya. Dan sebagai pemuda aktivis nih, saya sarankan nonton channel ini teman-teman sekalian ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Jeremy Hafiz ya. Biasa dipanggil panggung saya Jeremy Hafiz nih. Jeremy Hafiz. Iya sekali. Ya, cuman kalau teman-teman saya nonton, nah pasti dia kaget-kaget nih. Wah, Jeremy Hafiz nampil di TV nih gitu. Iya. Padahal baru channel. Iya.
Ya, usia sekarang alhamdulillah 25 tahun, Wih, masih muda nih, masih Bang. muda Masih ya. di bawah 30 ya. Iya. Dan kegiatan nih saya kebanyakan lebih di bidang guru dan juga bidang usaha, Bang. Pengajar ya? Pengajar Oke. dan juga usaha. Oke. Nah, saya di Balikpapan ini dari kecil, Bang. Dari ketika saya SD, SMP, sampai SMK 1, Bang. Nah, alumni SMK 1, ayo. Oh, iya ini. Iya. Nah, jadi saya dari SMK 1 lulus, barulah lanjut kuliah ke luar pulau, yaitu di Jember. Nah, kemudian balik lagi, Bang, ke sini sebagai guru. Jadi saya memulai karir itu sebagai guru, Bang. Oke. Guru-guru yang sifatnya guru pahlawan tanpa jasa, Bang. Mata jasa. Tanpa jasa ya. Gitu. Nah, dari hal itu saya membangun karakter, Bang. Membangun karakter saya, personal branding saya, Siap. bahwasanya saya ini wah bagus nih, saya bisa mengajari anak, membuat karakter pendidikan anak dan lain-lain. Dan di sisi ketika problemnya dunia datang, yaitu Covid, Bang. Ya, Covid ya. disitulah saya Semua berpengaruh. betul sekali, dan semua di situ memulai berpikir kritis, dan salah satu saya sebagai pelakunya yang berpikir kritis untuk memulai usaha. Jadi rintisan pertama pada saat Covid, Bang. Oh, jadi ada pemikiran pada saat Covid itu ya? Ya, bangun Bagaimana? usaha langsung. Nah, dibangun usaha itu, Bang, yang pertama saya bikin itu adalah saya bikin les privat, Bang. Oke. Karena jatuhnya guru itu kan adalah dia ndak bisa ketemu langsung sama muridnya. Iya. Dan ketika ketemu langsung kan ribet banget. Bisa bersaing sama ruang guru. Iya. Ruang guru udah kedengaran sudah ini. Betul. Mas, jadi harus bisa ini nih, bisa Iya. kembangkan nih yang kayak gitu. Nah, dan apalagi di lokal ya. Iya, apalagi ini lokal nih. Nah, itu awal pertama saya membangun usaha, dan alhamdulillah banyak konsumen kami yang orang tuanya antusias, karena kan anaknya nggak bisa diatur di rumah ya. Iya, Dan juga ketika anaknya belajar kan belum tentu belajarnya full. iya Nah, betul. jadi butuh pendamping guru, dan guru-guru kan juga banyak free-nya gara-gara Covid Jelas. kemarin kan. Iya. Dan pendapatannya pasti turun, apalagi guru honorer ya. Ya, semangat guru honorer gitu. Iya, jadi guru honorer kemarin tuh bakal banyak kekurangan pendapatan. Dari situ aku muncul bangun usaha untuk bikin jasa les privat. Nah, selama 1 tahun alhamdulillah memiliki pendapatan, tapi saya nggak lanjut lagi, Bang, usahanya. Oke. Karena Tapi tetap ini ada yang jalankan atau gimana? enggak, sudah stop close karena udah berganti alur Iya, ya. iya, lalu. Nah, dari situ Karena itu waktu itu masih sendiri ya. betul sekali, Mengelola sendiri, dan terus- belum dapat ilmu bisnis. Oke. Tapi udah dapat pengalamannya, itu sudah luar biasa banget gitu. Nah, di situ saya muncul lagi peluang, Bang. Peluang digital. Oke. Karena saya lihat orang-orang di situ, saya sebagai aktivis, Bang. Siap. Aktivis sosial dan aktivis keagamaan. Jadi saya melihat, wah, kenapa ya mereka tuh bikin usaha atau membuat acara, Iya. tapi acaranya tuh nggak bisa karena keadaan kan nggak bisa berkumpul massa nih. Betul, betul. Nah, ada beberapa referensi yang membangun virtual acara. Ya. Nah, dari situ saya pikir, wah, berarti ini konsep digital nih, Bang. Terbentuklah konsep Peluang nih. digital, peluang nih. Dan pemainnya kan baru-baru nih, gitu. Iya, Jadi nggak ada senioritas di situ. Iya. Akhirnya rintisan kedua adalah bangun usaha digital, dan ini terbentuk kan Dasar- namanya mungkin saya tanya ada dasar-dasar apa namanya untuk membangun itu. membangun itu. Yes, butuh teknik sekalian, Oke. butuh kegiatan di mana kita itu fokus di bidangnya. Tapi saya Tapi jujur, Bang, sebelumnya waktu pada saat kuliah, sorry, Ya. lulusannya lulusan apa nih? saya jurusan bahasa Arab, Bang. Bahasa Arab. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi jurusan agama, jurusan pendidikan bahasa, tapi usaha rintisan keduanya adalah digital. Digital. Dan ini betul-betul autodidak belajarnya, Bang. Nggak pernah sama sekali saya tahu teknik-teknik bermain digital. Oke. Saya taunya karena saya suka sosial media, saya main sosial media gitu. Dan di situ saya mulai mempelajari banyak hal. Mulai dari bagaimana membangun sistem operator, bagaimana melakukan live streaming, bagaimana menciptakan podcast seperti ini. Akhirnya terbentuklah satu paket penawaran di mana saya membangun paket live streaming, Bang. Oh, jadi Iya. itu sudah punya brand waktu itu. Iya, namanya awal pertama saya bangun Al Hafiz Digital. Hafiz Digital. Iya. Oke. Terus seiring berjalan waktu mulai ketemu brand baru namanya Digital Solution Balikpapan.
sampai sekarang ini yang namanya Yes, Digital Solution Nah, Balikpapan itu Borneo Besti, ingat Digital Solution. Solution Balikpapan. Ya, dari situlah akhirnya terjadi sebuah konsep, oh ini bagus kalau diteruskan ke digitalisasi. Dari awalnya paket streaming untuk para acara I.O. Ya, dan juga acara-acara seminar, muncul ada satu hal yang orang-orang sekarang itu sangat butuh. Nah, apa yang dibutuhkan nih? Nah, kalau yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana produk atau usahanya orang itu tertransformasi digital. ya, Mulai dari foto produknya, desain produknya, bahkan sampai kelola sosial media produknya, ya kan? Nah, di situ kan butuh tenaga lapangan yang profesional di bidangnya. betul. Kalau saya sebagai pelaku restoran kan kehabisan waktu saya adalah untuk menciptakan produk kuliner tadi kan, restoran tadi Ya. kan, dan memanajemen restoran itu agar baik. Tapi kalau untuk menghandle digitalnya kan waktu saya habis nih, gitu. Jadi butuh orang luar yang bisa menciptakan itu. Dari itulah saya muncul, akhirnya saya membangun usaha itu, Bang. Artinya kalau salah satu contoh dari restoran itu adalah meringkas pekerjaan mereka ya Yes, melalui digital itu. betul. Apa yang bisa banyak, ya kan? Betul banget. Mulai dari mungkin pesan menunya udah Ya, pakai aplikasi khusus. khusus. Terus pembayarannya sudah betul. aplikasi. Betul Jadi banget. nggak perlu repot Iya. untuk ngitung-ngitung bla 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 Betul itu. banget, Bang. Dan ini yang ingin saya tekankan di digitalisasi kami. Kami ini bukan tenaga lepas, kayak ibarat membuat selesai, tapi kami lebih memberdayakan. Contoh hal sederhana adalah paket penawaran kami di bidang kelola sosial media. Oke. Nah, kami di semua tenaga operasional kami mengandalkan 3 hal. Yang pertama itu adalah tenaga riset marketing. Jadi kalau kita ini sebagai pelaku usaha pasti butuh karyawan yang mengerti tentang marketing dong. Betul. Nah, kalau kita rekrut karyawan tapi ternyata karyawannya nggak pintar, ya kan kita rugi, ya kan? Nah, berarti kan ada solusi, harus ada mitra nih yang pintar nih di situ. Nah, kita kasih solusi yang pertama itu. Yang kedua, solusi desain konten dan content creator. Nah, kan banyak nih pelaku usaha itu yang rekrut content creator khusus. Tapi alat-alatnya kan harus beli dulu dia. Kan? Iya. Dan mereka kan juga Artinya harus di training. Keluar kos lagi. Yes, keluar kos lagi, di training lagi. Dan kalaupun outputnya nggak sesuai kan bakal rugi gitu kan. Iya. Cari lagi yang lain. Nah, ini solusi kedua dari kami yang dari pihak ke usaha kami. Dan yang terakhir adalah manajemen. Nah, ini saya tekankan, Bang, karena banyak pelaku usaha itu yang membangun usaha itu hanya fokus di penjualan untuk produknya, tapi nggak memikirkan brandnya dia, manajemen brand dia, bagaimana. Ini sebelum melakukan itu meriset dulu ya. Yes, dan apa yang harus diriset di sana. Betul. Targetnya baru mulai di. Betul, dan ancamannya kan mereka bangkrut ya, Bang ya. Betul. Dari modal yang dikeluarkan habis, kalau ternyata nggak ada output insight yang baik, akhirnya bangkrut kan. Nah, ini kita hadir untuk menghilangkan bangkrutnya tadi. Minimal bertahan di dalam suatu usaha gitu. Dari situlah usaha-usaha produk klien atau usaha-usaha yang bersama kami tetap bertahan dalam dunia digitalnya. Kalaupun dia nggak bangun ruko, dia masih bertahan di rumahnya karena produknya udah terdigitalisasi. Semua bisa ada di sosial media, baik itu di marketplace, Facebook, Instagram, YouTube dan lain-lain. Karena itu ada pengelolaan profesional di bidangnya gitu. Oke, itu fokusnya sejak tahun berapa, Mas? Kami membangunnya itu sejak tahun 2020. 2020. Iya, dan itu mulai mulai pandemi itu. Betul, dan itu pada saat pandemi belum ada. Kami awal sebelum pandemi itu nggak kepikiran di situ, Bang. Kepikirannya. Iya, karena jatuhnya kan orang itu kan masih sering datang kunjungan ya. Iya. Dan kita kan masih transformasi digital ya. Ibarat HP itu masih mahal. Betul. Karena anak-anak kan beli HP atau belum ada eksklusif. Iya. Iya gitu. Betul sekali. Dan ketika Covid, semua pasti pegang HP dan semua transaksi sudah menggunakan handphone. Disitulah terbentuk, wah, bisnis digital nih menarik nih. Banyak. Terus apa yang sudah dibuat waktu itu, Mas? Sampai sekarang apa yang bisa ditawarkan gitu? Betul. Ke konsumen lah ya istilahnya. Kalau konsep awal kami prototipe namanya, Bang, itu kami membangun pertama jasa kelola. Jadi kita mengelola sosial medianya klien, Bang. Jadi mulai dari Instagramnya, Facebooknya, kemudian kemarin tuh kan belum trendingnya TikTok ya. Jadi cuman Instagram, Facebook aja nih yang masih trending nih kan. Jadi aku masih main di situ. Tapi setelah sampai sekarang pematangan kami sekarang mengelola 4, Bang.
Jadi Instagram, Facebook jadi satu, TikTok. TikTok dan satu WhatsApp. Oke. WhatsApp ini ternyata banyak potensinya Bang. Dan kami sekarang udah bertransformasi juga nih menyempurnakan bisnis kami menjadi perusahaan data digital. Kami sudah menciptakan koleksi data yang lebih sekarang tembus 50.000 data lokal Balikpapan Bang. Dan itu kan tinggal bagaimana kita ini mengatur ya. Kalau sebutannya ini kita punya kolam, ada ikan-ikannya nih. Ya kan? Tinggal kita pancing set. Nah, orang itu kan tinggal menangkap ini, oh ini menarik nih produknya, ini menarik nih produknya, diambil gitu kan. Nah, itulah yang ingin kita ciptakan di usaha kami yang sekarang, Bang. Jadi kami sekarang menciptakan bank data. Bank data itu adalah mulai dari konsumen aktif, konsumen lokal, konsumen luar kota. Jadi dengan data-data itu WhatsApp yang kami kelola, WhatsApp klien, WhatsApp officialnya brandnya dia, itu mereka akan mendapatkan konsumen baru dibandingin dia harus bermain di Instagram. Karena Instagram kan kalau mulai dari nol kan susah Bang naikin followers Bang. Apalagi kan kalau nggak menarik nih kontennya, apalagi kontennya gitu-gitu aja lagi. Jadi Borneo Besti ini aduh semakin menarik nih iya. ceritanya, konsepnya, apa yang sudah ditawarkan sebelumnya ya. Tapi nanti kita bisa kembali lagi nih di season berikutnya nih Borneo Besti, kita break dulu. Ya. Oke, Borneo hari ini podcast kita kembali lagi Borneo Besti masih dengan Mas Jeremy Hafiz dan Bung Mufti Wicaksono. Iya. Masih dengan obrol-obrol dengan Mas Hafiz yang berhubungan dengan digital. Yes. Solusi digital. Sebenarnya ini fokusnya di solusi digital ya. Ya, benar sekali. Betul sekali. Bang. Karena di usaha beliau ini membantu teman-teman UMKM untuk meningkatkan, karena itu kan tujuannya untuk meningkatkan apa ya, penghasilan omset. Betul banget. Omset mereka ya. Yes. Nah, saya mau tanya nih Mas, kenapa milih usaha ini? Ya. Pertama yang ingin saya terangkan dulu Bang ya. Digitalisasi ini dari segi transformasi ini semua sedang bergerak. Semua sedang bergerak. Baik itu instansi, perusahaan, bahkan kita individual ini sekarang udah bermain ke dunia digital. Anak-anak SD aja udah punya sosial media, benar Bang ya? Betul. Dan mereka, betul itu. Semua mereka yang bermain digital, TikToknya, yes, semua yang bermain digital pasti pernah transaksi, ya, pasti pernah transaksi. Dan ketika ada transaksi, berarti di situ ada big market, pasar besar, yang dimana kita, kalau kita sebut di mana pengeluaran kos kita lebih besar di ruko, sekarang zamannya pengeluaran kos itu ke dunia digital. Kalau kita sewa ruko tapi nggak ada konsumen kan rugi banget. Artinya di dalam gangkung masih bisa jual. Betul sekali. Mau kamu di ujung belahan dunia pun masih bisa ditangkap sama konsumen. Penting masih bisa diakses. Yes, sama ekspedisi diambil. Iya. Dan juga dunia digital ini adalah sifatnya global, Bang. Itu Borneo Besti. Global. Tidak, kita ini kalau bilang pasarnya cuman warga lokal aja rugi banget. Dan juga ketika kita bilang pasar kita cuman orang-orang sekitar, berarti kita nggak bisa bangun usaha namanya dong ya. Kita cuma jadi penjual doang. Nah, kalau kita udah punya mindset bangun usaha, kita udah berpikir market kita ke mana-mana. Dan itu butuh effort dari segi tenaga profesional. Dan kalau teman-teman kita kan kebanyakan pelaku usaha kan lebih fokus di produk nih, kualitasnya. Karena kalau nggak ada kualitas produk juga konsumen juga nggak bakal tertarik ya kan. Nah, berarti butuh sinkron antara kualitas produk dengan manajemen digitalnya. Ketika udah kualitasnya produknya udah bagus, maka kemasan digitalisasinya untuk konsumen itu jauh lebih bagus. Dan butuh hal yang seperti itu. Kalau tidak tercipta seperti itu, kita akan ketinggalan karena pesaing kita bukan skala warga tetangga lagi, tetapi warga seluruh pelaku usaha. Yes. Mungkin solusi apa yang sudah sampai berikan untuk rekanan sampean? Betul. Dan portofolionya. Ya, betul. Dan siapa ini? Ya, dan kami kebetulan sudah menangani beberapa proyek, Bang. Ada proyek kuliner yang kita tangani. Itu penanganan dari content creator.
Jadi Oke. kebanyakan kuliner itu kan ribetnya itu adalah siapa sih yang bisa menjelaskan testernya saya nih, Iya. yang review kan gitu kan, Heeh. atau yang mengemas desainnya itu biar orang itu melihat, wah enak nih gitu, ya kan harus ada kayak gitu ya, Iya. cara mindset Oh, filosofinya. Dan itu pernah kami tangani, salah satu produk kulinernya. Yang oh, kedua adalah produk, bidang jasa Bang, jasa. jasa. Jadi Apa jasa, jasa apa, travel kah atau? jasa travel ya, jasa travel haji umroh. Oh, Nah, oke. kalau bicara travel haji umroh Bang, sekarang itu orang itu sudah nggak mikir pergi ke kantornya. Ya. Sekarang lebih mikir siapa sih yang bawa ini? Nah, Ah, siapa sih yang siapa munculkan nih? pemilik? Iya, Nah, dan itu kan butuh kemasan desain digital yang baik. iya. Kalau nggak seperti itu kan akan sama seperti kamu bangun ruko, habis itu udah rukonya biarin aja. Nah itu butuh yang tenaga-tenaga profesional. Dan yang terakhir kami pernah nanganin project Bang. Project IT di mana kami bikin aplikasi. Dan aplikasi-aplikasi yang kami bangun ada dua Bang Oke. yang trending. Hmm. Ada produk kami aplikasi mudah jualan. Nah ini Mudah sinkron jualan. banget nih Bang sama organisasi kami mudah jualan. Jadi anak-anak muda itu kalau pengen dapat penghasilan dari sekolah atau penghasilan ketika dia sekolah, pelajar dia bisa ikut aplikasi kami sebagai penjual di situ mudah jualan. Itu kita terbitkan ada tiga Bang. Kalau orang yang mageran di rumah ngapain? Ya, Bisa jadi marketing. Kalau orangnya suka di lapangan jadi apa? Driver. ya. Kalau orangnya suka riset dan bikin-bikin konten dia jadi influencer. Berarti saya tangkap juga ya kalau untuk ini kan programnya bagus ya. Iya, Maksud anak-anak sekolah tuh kan kadang dia bawa iya, makanan nanti betul. jual ke temen-temennya. Betul Nah sekali. ini mungkin konsepnya dibikin oke nanti Digital. masukin Iya, digital nih. Nanti betul. teman-temannya udah Iya, siap, dia mau betul, apa udah pesan, betul. besok tinggal dibawakan. PO dan juga jangkauannya bukan anak sekolah, bisa jadi masyarakat di luar sana gitu. Betul, betul sekali. Jadi anak-anak bisa terbangun karakter usahanya di situ. Itu satu project kami yang alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang megang gitu. Iya. Dan Nah, yang terakhir itu kami dari pribadi itu ya. juara IT Kaltim Bang. Oh, Yaitu basicnya Pak, apa? guru Jurusan bahasa Arab. guru bahasa Arab Pak, Mister GG. Luar biasa. Iya. Heeh. Dan ini alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan tingkat ke provinsi Oke, untuk kategori IT software. IT Jadi yang kami software. bawa itu adalah project Smart City Balikpapan. Smart City Balikpapan. Biasa. Iya. Nggak salah nih kita ajak ke sini untuk kita sharing sering-sering. Iya, betul Iya, iya, banget. iya. Jadi kebetulan banget dari segi inovasi yang kami bangun itu menciptakan kota smart yang Iya, inovasinya itu juga sinkron dengan usaha-usaha yang ada di Balikpapan. oke, Jadi model bisnisnya di Smart City itu Bang, kita bangun integrasi. oke, Baik itu penyewa rental kendaraan, penyewa properti dan juga energi-energi yang terbarukan. oke. Nah, kan itu Ada ininya, IG-nya eh kah atau Facebook-nya iya, atau nomor kontak yang bisa dihubungi? kami masih di satu platform digital solution, Bang. Oh, satu. Karena itu cuman project lomba, Oke, jadi masih dalam prototype bentuknya. oke. Nah, kemarin tuh sempat bikin websitenya untuk diintegrasikan ke semua. Tapi karena kondisi sekarang dinamis, Bang ya, Ya, dinamis, jadi kita meng-hold yang belum bisa yang bisa dihubungi nomornya? ke nomor kami di Oke, berapa? 08 31 Oke, 5201 1820. oke. Itu nomor langsung Iya, dengan langsung kami. dengan Mas Hafiz Iya, ya. betul Kalau banget. memang mau di-develop apa yang berhubungan dengan Yes. usaha Ya, digitalnya ya kan? betul. Nah, Dan silakan bisa dihubungi langsung dan beliau. betul banget. Dan paket penawaran kami bukan software lepas, tapi kami yang akan membersamai Iya, untuk menciptakan solusinya. Nah, jadi bukan cuman buat aplikasi udah selesai, tapi buat aplikasi untuk dikembangkan bersama. Di situ ya peran oh, kami. Baik itu jatuh dan naiknya kami juga akan terus bersamai. iya. Iya, di situ. Contoh mungkin yang sampai bisa tawarkan untuk ini kan kita bahasanya UMKM nih, Ya, Mister DG ya. ya, UMKM Balikpapan yang notabene mereka tuh emak-emak, ya, betul. terus mereka itu banyak yang gaptek Ya, walaupun sudah mulai-mulai beralih, ya, ya kan. Nah, betul. mungkin seperti kita tadi diskusi ya, mungkin apa solusi yang buat mereka nih? Ya. Paket lah ya Paket istilahnya. ya. Baik, kalau digital solution kami sangat membantu UMKM itu dari sisi penjualan, Bang. Oke, Jadi marketing itu sebenarnya
klien-klien kami nggak perlu lagi rekrutnya, nggak perlu lagi tambahin karyawan, cukup menggunakan jasa kami. Semua pengelolaan dari marketing, dari baik itu digital marketingnya, konsumennya, pengelolaan database-nya itu sudah diambil alih sama kami Ada dan solusinya. ada solusinya dan kami akan memberikan laporan terbaik untuk mereka setiap bulan. Jadi kalau omsetnya masih standar, ya kita akan akselerasikan untuk naik gitu. Oke. Disitulah peran kami dan Budgetnya nggak bisa dikeluarin di sini ya, nanti biar langsung komunikasi. ya kami melihat Inti, ya, ya. kami melihat dari status sebenarnya poin besarnya adalah value kami socialpreneur value-nya. Oke. Jadi kalau memang dia minta dibantu dulu tanpa Nah, ini tanpa Borneo Besti. harus mendapatkan effort yang besar, kami siap. Nah, socialpreneur-nya ini yang Iya, kita butuhkan betul sebenarnya. banget. Jadi mereka ada permasalahan, Yes. carikan solusi. Ya, Nah, solusi kan banyak nih. betul banget. Bisa di budget itu akhirnya bisa turun. Betul banget. Atau nol budget kan? Iya, Bisa begitu. betul. Atau bisa menjadi mitra sharing profit. Oke. Nah, kami bisa membantu penanganan digitalisasinya dengan produk konsumen omsetnya. Hmm. Disitulah nanti kita akan berbagi rezeki lah ya namanya ya. Ya inilah gunanya kita bersinergi dan kolaborasi Betul. kayak gini ini kan untuk memunculkan produk-produk yang Ya, kreatif, betul banget. inovatif ya. Betul banget. Oke, Borneo Besti ini akan lanjut lagi di sesi terakhir nih. Ya. Cerita sedikit nanti tentang FKP, Forum Kewirausahaan Pemuda ya. Yes. Apa sih di sana tuh yang program-programnya, terus yang bisa diikuti oleh teman-teman pemuda di Balikpapan ya. Ya. Nanti kita kembali lagi di season berikutnya, tetap di Borneo Hari Ini Podcast. Baik, Borneo Besti, kita kembali lagi di Borneo Hari Ini Podcast. Sudah infonya sih sudah viewernya udah 80 juta. Pasang mata ini, Mas. Wow. Masya Allah. Kita sih maunya sebenarnya banyak ya, tapi kita semua butuh proses. Di Borneo hari ini baru berjalan beberapa bulan nih, Mas Hafiz. Ya. Kita mempromosikan produk-produk UMKM yang ada di Balikpapan dan bersinergi dengan sebenarnya kan di sini ternyata sudah mulai muncul kelompok-kelompok UMKM. Ya, benar sekali. Saya harapkan sih sebenarnya dari apa yang sampean ceritakan ini bisa ditawarkan ke kelompok-kelompok UMKM itu karena kalau untuk sendiri-sendiri mungkin berat ya. Betul dari sekali. segi cost budgetnya pasti Betul banget. besar. Ya. Karena setahu saya kita nih kalau mau mendevelop suatu aplikasi yang berhubungan dengan penjualan, promosi dan lain-lain itu kan banyak apa namanya elemen ya. Betul sekali. Kita harus ngejual produk, nanti pameran siapa yang distribusi kan seperti itu. Betul. Kalau memang sudah ada yang megang satu manajemen yang bagus dan kebetulan ini kan juga konsepnya socialpreneur ya. Yes. Artinya ada produk itu didampingi nih. Ini yang jadi kunci sebenarnya. Saya juga sangat tertarik ya dan mendukung ya. Betul banget. Monggo diperkuat dengan timnya Mas. Siap Bang. Ya. Saya harapkan optimal lah membantu. Iya. Jangan juga kita hanya bermain sendiri tapi nggak ada apa yang bisa diberdayakan. Siapa tahu ini bisa jadi tambahan ibadahnya. Siap. Boleh banget dan memang kita mencari di sini adalah kerja bersama. Nah, oh iya saya punya tagline Bang. Oh iya boleh. Tagline saya sukses bersama bisa sukses. Sukses bersama bisa sukses. Tepuk tangan dulu. Iya. Ini ada cerita sedikit tentang aktivis yang dilakukan beliau, aktivitas beliau, Forum Kewirausahaan Pemuda. Yang dimotori oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata di Kota Balikpapan. Betul. Kota Balikpapan ini guys, Kota Balikpapan pemudanya harus melek semua, harus siap semua. Jadi bukan hanya yang emaknya itu. Ya betul. Gimana? Cerita Mas. Saya sebenarnya sudah sedikit
nggak banyak tahu ya, tapi Mhm. kulitnya mungkin saya sedikit tahu waktu Ya. itu zamannya Mas Raffi sempat jadi ketua, itu mungkin sudah 2 tahun yang Iya, lalu betul, kelihatannya, betul banget. Tapi, saya sih harapannya itu dulu memang Heeh, ada sinergi betul. dengan dinas koperasi yang Ya, kebetulan saya, eee, ada mhm. di situ. Iya, Maksud saya betul nanti banget, kita bisa ke depannya, mungkin betul ini banget. adalah jembatan Yes. jembatan yang kita bangun, Nah, ya, siapa tahu nanti bisa kita berkolaborasi di siap, situ. betul banget. Monggo cerita tentang FKP ini gimana, Mas? Dan program-programnya, terus Mhm, bagaimana sih supaya heeh, bisa ikut di siap, FKP ini gitu? heeh, Atau mungkin, di luar itu dulu lah, heeh. apa ya? Monggo, Mas. Baik, jadi sedikit cerita dulu histori tentang Sip. Forum Kewirausahaan Pemuda Kota Balikpapan. Jadi FKP ini aslinya adalah turunan dari Kementerian Pemuda Olahraga, Bang. Oh, Jadi kita punya Dewan Pengurus Pusat juga dari oke. Kementerian Pemuda Olahraga Ya, yang berbidang wirausaha. Jadi FKP ini ada dari pusatnya, kemudian dari Sabang sampai Merauke, Bang. Semua ada semua. mewakili FKP. Oke, oke, Ah, oke. dan juga member kami udah tembus ratusan puluhan ribu member aktif wirausaha dari Sabang sampai Merauke. Oke, Itu FKP History Balikpapan. oke. Historinya Indonesia, FKP Indonesia. Indonesia. Ya, sekarang kalau Begitu ada historinya Balikpapan. Balikpapan Oke. FKP ya. Kami dari sini alhamdulillah pengurusan baru di tahun 2023. Sejak kapan sih FKP ini Eh sebenarnya? terbitnya di Balikpapan itu 2019, Bang. Oh, mulai Mas Raffi itu berarti ya? Yes Oke. banget, dan ketika itu kan banyak nih dinamis-dinamis perkembangan baik itu naik dan turunnya Ya, organisasi ya, dan alhamdulillah di tahun ini Bang, kita ini FKP udah membentuk tim solid Bang. ya, ya. Jadi, otomatis kami udah membangun profesionalnya dalam membentuk, organisasi ini untuk memajukan wirausaha pemuda Bang. Pemuda. Iya, jadi data kami Wirausaha pemuda, yes. tapi kan banyak juga yang pemula. Iya, betul banget. Masuk nggak tuh? Masuk banget dan kami wirausaha pemuda pemula itu Ah. ada lombanya, Bang. Oh, ada ini Ada eventnya ya? penghargaannya dari Wih. Menteri Pemuda Olahraga dan itu disebut Wirausaha Muda Pemula, Heeh. Wirausaha Muda Prestasi. Jadi Oh, kalau Anda ada 2 ikut nih ya? ya ikut di kami dan kami akan rekomendasikan ikut lomba, bisa dapat penghargaan langsung dari presiden, Bang, Nah, di Hari Sumpah Pemuda. ya rekan-rekan Ya, Borneo Besti yang masih muda-muda, ya betul sekali. bisa gabung, bisa Betul tanya-tanya, banget. bisa, Heeh. ya ini ya, kreativitas Iya, itu kan bisa tanpa batas. konsultasi dulu lah kalau pengen Konsultasi dulu, tanya-tanya iya. dulu. Dan yang Apa kemampuanmu? Ayo, ya, silakan nih, sip, mantap. kerja sama. Dan kami di program ini, Bang, Iya. udah mulai targetin sekolah-sekolah, Bang. Oh, sudah ke sekolah-sekolah? Udah ke sekolah-sekolah Oh, dan kami alhamdulillah kemarin udah resmi jadi MOU dengan SMA Negeri 1 Balikpapan. oke. Jadi SMA 1 itu menjadi pilot project pertama kami untuk membangun program unggulan, Bang. Iya, Ada 2 program unggulan kami. Yang pertama itu Startup School Business. Jadi startup school business, ya. anak-anak sekolah udah bisa bermain di dunia usaha startup. Sekarang kan lagi trending nih, Bang, ya, Oke, dunia apa startup nih ya. contohnya nih? Contohnya adalah mereka bisa membangun mindset bisnis dengan pola problem dan solusi. Karena sekarang itu kita harus cari masalah dulu baru baru kita bisa bangun bisnis, Hmm. Bang. Ini yang akan terkonsep dengan usaha digital. Sebenarnya gini, Mas, masalah Mhm. mereka itu kan banyak di mereka main handphone aja kan, tapi Ya, nggak ada nah apa itu medianya, ininya, Bang. iya, main Nah, game aja betul. kan. Sekarang kan ada dialihkan sedikit, Iya, tuh betul banget. lato-lato ya. Nah, tapi ini kita coba edukasi ke seluruh anak-anak sekolah, Oke. bagaimana handphonenya itu bisa menghasilkan cuannya. Nah, Oh, dan juga yang kedua, bagaimana mereka itu bisa bangun usaha yang trending dan sangat, apa namanya, bergengsi lah ya oke. sebutannya ya. Jadi orang-orang ketika lihat, "Wah, kamu udah bangun startup ya?" "Iya nih, ada startupku bla bla bla." Jadi dia sangat bangga dengan startup dan ini sudah berlaku di Jawa, Bang. Sekarang tinggal di Kalimantan nih, Balikpapan ini. Siapa nih yang bisa Bagus, menangkap bisa iya, ditangkap peluang-peluang ditangkap peluangnya bagus. startup ini. Jadi Iya, itu program pertama iya. kami dan Di yang dinas koperasi itu juga ada loh, oh, apa namanya, ada. yang hibah-hibah untuk Oh, bangun pemula. wah keren Mereka banget, Bang. dapat misalnya dana Mhm. hibah sekian, nanti Ya,
bentuknya pelaporan aja. Wah, berarti kan itu semacam membangun usaha ya Bang ya? Betul, Memodalkan usahanya. memodalkan usahanya. Betul, dan itu juga salah satu goal kami ke depannya kepada seluruh anak-anak pelajar kita Keren, keren, nih. keren. Dan program kedua Bang, ada lagi nih Bang, yang Iya, kalau apa tadi tuh? kan untuk sekolah nih ruang Iya, lingkupnya. iya, iya. Kalau ini terbuka dari usia 16 sampai 30 tahun Bang, namanya Bootcamp Wirausaha. Ja Bootcamp wirausaha iya, yang Bootcamp dimana setiap Wirausaha. Kita bukan oh ngelakuin ada bootcamp, event itu ada ya? eventnya Bang. Oh, oke. Jadi eventnya itu mencari bagaimana menghubungkan antara si pemilik modal dengan pemilik usaha. Iya, Jadi kalau usahanya udah punya usaha tapi butuh akselerasi perkembangan, nah investor, ya. kita siapin pemilik modalnya. Oke. Mereka sedang saling presentasi, saling matching gitu. Nah, itu salah satu program unggulan kami Iya, iya. dan yang terakhir Bang, program terdekat kami Bang. Apa itu? Nah, program terdekat Kayaknya ada kami event-event menarik nih iya, kayaknya nih. Jangan kalah sama eventnya Balikpapan nih, ya iya, Mas Tama ya. Sedo. betul. Keren. Tanggal 18 Maret Bang, 18 Maret dari sekarang Oh, berarti tinggal 18 Maret nih. iya, Bentar lagi. 2 pekan lagi Heeh. kita ada kegiatan UMKM Berdaya. Nah, UMKM berdaya. Apa iya, isinya tuh? kalau UMKM Berdaya, kita menciptakan UMKM-UMKM yang punya produk lokal Balikpapan Iya. untuk dikenalkan ke seluruh masyarakat dan mereka tidak rugi. Nah, gimana tuh Oke. caranya biar nggak rugi? Nah, kita ada Sorry, dikenalkan ke masyarakat Iya, tapi tidak rugi. iya. Artinya produk yang dikenalkan itu pasti terbeli atau gimana nih Iya, maksudnya nih? pasti terbeli, auto Oh, laku. keren ini podcast nih. Nah, Wuh. auto laku banget nih karena konsep event kami yaitu konsep di mana pendatang itu sudah membeli tiket pembelian produk. Jadi Jadi tiket yang dibeli itu ya adalah tiket untuk produk yang membeli dijual produk itu tadi, yes. yang dipasang, yang Iya. dipajang itu ya. Dan Wah, tenan-tenan di sana keren, itu keren. kan tinggal terima siapa yang sudah beli tiket langsung Heeh, oke. diambil produknya. Dan hebatnya lagi, kita itu tidak menciptakan tenan-tenan yang mendapatkan omset dari produknya, tetapi mereka juga bisa si pengunjung itu bisa menikmati suasana di sana. Kami juga menyediakan fashion show, Bang. Oh, Fashion show di mana orang yang datang di sana dengan keluarganya iya. itu mereka bisa menikmati pemandangan-pemandangan dari pakaian-pakaian yang ada di Balikpapan, Itu Bang. fashion show-nya desainnya dari mana tuh? Dari kami House of Ara yang alhamdulillah kami udah berkolaborasi dengan Oh, mereka dan mereka setuju dengan kami untuk menjadi siapa tuh bagian. pendukung-pendukungnya nih? Wah, banyak Bang Banyak ya? pendukung-pendukung kami. Oke, Nanti luar akan lebih biasa. jelas sih Bang sama tim kami yang akan Oh, siap. menjelaskan bagaimana sih alur dan proses dari Nanti event bisa kami. mungkin bisa dimasukkan di Heeh, podcast kita ini betul. flyer-nya mungkin Flyernya ya, ya, Mas Menal bisa siap. dibantu Heeh, untuk membantu mempromosikan betul kegiatan ini. banget. Nah, itu dia Keren, keren. kegiatan kami. Dan itu akan terus berjenjang, Bang. Jadi selama 1 tahun pengurusan atau selama kami ada FKP-nya dan kolaborasi dengan Balikpapan Youth Spirit, Bang. Nah, Balikpapan Youth Spirit. iya, Keren jadi tuh, kami keren. Forum Kewirausahaan Pemuda Iya. dengan Balikpapan Youth Spirit saling bergandeng untuk menciptakan pemberdayaan pemuda dan UMKM di Kota Balikpapan. Harapan besar kami ketika sudah terciptanya pemberdayaan ini, semua SDM produk yang ada di Balikpapan itu semua bersaing skala internasional, Bang. Jangan lagi kita lokal lagi, aja. jangan cuma nasional lagi nih. Harus sudah, apalagi kan IKN nih Bang, di sini Bang. Oke. IKN itu semua pengunjung di sini itu adalah dari lintas negara Bang, ya kan? Betul, Dan betul banget. kalau Udah lintas negara, internasional, iya kalau duluan lah sebenarnya, iya. betul, kalau dia udah datang ke sini terus nggak lihat produk lokal Balikpapan kan rugi banget. Makanya kami dari semua tim-tim kami akselerasikan semua para pelaku usaha, baik ibu-ibu, mama atau anak-anak muda yang punya produk jangan kendor, jangan minder produknya. Karena produk Anda akan kami bantu untuk terus berkembang dan menjadi produk unggulannya Kota Balikpapan. Untuk lebih tahu untuk kegiatan FKP ini, Ya. kan selain tadi ada program-program Ya. itu mungkin bisa kemana nih? Oke, baik. Untuk kami ada aktif di Instagram, Oke. namanya FKP BPP, Bang. FKP BPP tanpa titik, tanpa singkatan, tanpa
tanda. Ya, Jadi kalau ditulis FKP BPP. BPP, ya Siap. itu ada di Instagram kami. Dan kami siap menerima konsultasi dan menerima sebuah DM ya bagi Iya. teman-teman yang mau berkunjung atau mau langsung ngobrol bareng, itu langsung aja DM ke Instagram itu. Siap, siap, siap. Ya, insya Allah seperti itu Bang untuk program dari Forum Wirausaha Pemuda Kota Balikpapan dan berkolaborasi dengan Balikpapan Youth Spirit. Tadi ada tagline-nya ini ya, Iya, tagline-nya se tagline-nya organisasi juga Bang. organisasi ada Iya, juga nih. Coba mungkin Mas, sama Bang, itu sukses sama ya? bersama, Sukses bersama, bersama bisa sukses. bersama bisa sukses. Iya, Motivasi apa mungkin terakhir Mas, iya, untuk closing ya? oke. Motivasi buat teman-teman Heeh, di yang generasi muda ini, iya, usaha muda lah. mhm, Kita mengangkat lah pengusaha muda. Jadi jangan hanya mereka mhm, kerja untuk diri dia sendiri, tapi betul. untuk nambah yang lain kan bisa. Iya, betul Monggo, banget. silakan. Jadi gini teman-teman semua yang sedang menonton dan yang melihat video ini, saya ini adalah pemuda Kota Balikpapan. Saya di sini ketika saya berpikir, apa sih yang saya manfaatkan diri saya ini kepada orang lain Mhm, gitu. Dan juga ketika kita melihat aktivitas kita ini sudah memberikan, tujuan yang mulia belum untuk masyarakat Kota Balikpapan, untuk kota kita atau untuk negara kita. Jadi kalau kita berpikir hanya untuk diri kita, kita akan rugi. Hidup kita ini hanya untuk diri kita tuh rugi banget. Kalau teman-teman sudah mulai membangun sebuah mindset di mana saya mau bekerja, berwirausaha, membangun usaha untuk orang lain, untuk membantu orang lain, membantu perekonomian keluarga kita, membantu perekonomian teman-teman kita dan orang-orang yang sedang lagi kesulitan nih. Nah, kalau itu sudah termunculkan di mindset teman-teman, teman-teman jangan khawatir sendirian karena teman-teman akan kami rangkul, akan kami bareng-bareng nih. uh, Kita nggak seperti orang yang di atas tapi kita akan bersama-sama berjalan dan melakukan kegiatan bersama. keren. Keren, 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 Mas. Jadinya habis. Ya, Terima kasih banyak waktunya, Mas. sama-sama. Statementnya luar biasa, Ya. motivasinya buat kita semua nih. Iya, Bukan hanya saya ya, saya iya. sudah masih pemuda saya. Iya, masih jiwa muda dong, Bang. Masih jiwa muda. Iya. Kita butuh sosok pemuda yang memberani, Iya, benar sekali. dan paling tidak merangkul Iya, betul sekali. kita semua. Heeh. Ini podcast kita mudah-mudahan tidak terhenti di sini, Mas. Iya, betul sekali. Heeh. Terima kasih teman-teman yang sudah datang, Mas Tama, Mas Edo. Iya. Ya, kita nextnya mungkin kita bisa Mhm. podcast kembali ya. Kayaknya Yes. akan lebih seru lagi. Iya, banyak Tadinya- nih talent-talent anak muda nih. Itu sudah yang Iya. saya Iya, betul. Jadi Balikpapan punya talent yang banyak. Iya, Ayo kita angkat, kita support betul. bareng-bareng. Mhm. Di podcast ini saya juga membantu teman-teman yang Mhm. punya usaha, monggo Iya, kita diskusi di sini. betul banget. Bukan hanya dari sisi usahanya. Jadi kita Iya, mencari solusi. siap. Ini Mhm. ini juga dari usaha beliau, Mhm. Digital Solusi Balikpapan ya. Iya, Digital Solution Balikpapan. Digital Solution Balikpapan mendukung UMKM UMKM. Kota Balikpapan, mulai Iya. dari yang muda sampai yang Iya, senior. banget. Iya. Dari yang muda banget sampai senior juga boleh. Silakan tadi hubungin kemana nih untuk Digital Solution Balikpapan? Ya, langsung ke nomor saya boleh atau di Instagram kami, Instagram Digital Solution BPP atau website kami silahkan berkunjung ke solusidigital.id. Oke. Nah, nomor kami ada nomornya 083152011820. Itu dia. Siap, terima kasih Mas Jeremy Ya. Hafiz waktunya. Sama-sama, Semoga kita Bang. bisa berkolaborasi kembali. Siap. Iya, Borneo hari ini podcast kita Ya. tutup dulu, tapi tidak berhenti di sini. Nanti kita mudah-mudahan bisa ada waktu lagi untuk diskusi kembali. Ya. Baik, Borneo Besti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.